kembali kita pada subuh yang berbahagia ini untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kitab yang memang sangat bagus sekali untuk senantiasa kita baca. Kitab ini mencakup hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhlak, ya, dengan adab, kemudian dengan targhib dan tarhib. Ada anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan amal-amal sunnah, dan tarhib, ya, ada hal-hal yang memang perlu kita tinggalkan atau hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi dikatakan Riyadhus Shalihin yang artinya tamannya orang-orang soleh, ya, termasuk di dalamnya akhlak. Bagaimana kita giat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian juga giat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul. Baik, kita kembali membahas, ya, mulai dari bab yang pertama mengenai bab al-ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan atau samar-samar. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ini Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memang maksudnya menjelaskan kepada ahli kitab dan lainnya, mereka tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskannya dan tidak menyekutukannya. Kemudian juga, ya, kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW yang pertama, dan ini sangat sering kita dengar, ya, dan ini juga hadis yang sering dibawakan oleh para ulama dalam memulai kitab-kitab fikihnya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya demi harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menuju kepada niat yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita tahu bersama bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang menjadi landasan kaum muslimin setelah Al-Quran dan hadis, ya, nomor 2 dan nomor 3. Baik, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, secara singkat. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dan terutama dalam ibadah. Karena niat merupakan pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Ya, satu contoh kita berikan, satu kebiasaan kita seperti mandi, ya. Mandi itu bisa berbeda nilainya dengan mandi-mandi yang lain, ya. Mandi-mandi biasa adalah misalnya ketika seseorang berniat mandi untuk mengangkat junub, ya, tentu berbeda dengan orang yang mandi biasa untuk hanya sekedar membersihkan tubuh, ya. Dalam satu kondisi juga niat bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, ya. Di antaranya membedakan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Itu contoh misalnya orang yang melakukan sholat 2 rakaat, maka niatnya bisa saja
berniat sholat melaksanakan sholat sunnah atau melaksanakan sholat wajib, dan banyak lagi fungsi dari niat itu. Dan ulama juga memberikan penjelasan bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya. Jadi seseorang yang ingin melakukan amal perbuatan atau satu amal ibadah, tentu bagi yang sadar melakukannya tersebut akan memasang niat untuk melakukan amal tersebut. Baik, kemudian poin yang kedua ada wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka ini penting ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita untuk terus ya memperbaiki niat kita. Ya, berapa banyak amal yang baik, amal ibadah kita yang kita lakukan rusak gara-gara niatnya rusak. Jadi ini adalah ibaratnya kunci dari segala amal ibadah kita. Ya, bahkan orang yang melaksanakan sholat ya, itu bisa termasuk diantara orang-orang yang celaka ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un ya. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat yang mereka itu adalah lalai. Kemudian yang kedua, yang mereka itu adalah sholat karena riya, begitu. Jadi riya ini adalah termasuk salah satu yang merusak niat kita. Riya dalam arti beribadah semata-mata hanya ingin dilihat orang, atau semata-mata hanya ingin dipuji orang. Maka ini yang harus terus kita bersihkan, hal-hal yang bisa merusak niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ya mengenai hijrah. Ya, hijrah kita tahu sama-sama artinya. Hijrah itu banyak definisinya ya. Termasuk yang zahir adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dan Rasulullah SAW sudah mempraktekannya ya. Rasulullah dikenal pernah hijrah dari Makkah ke Madinah ya, tentu dalam rangka menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini banyak para ulama juga menafsirkan hijrah adalah berpindah dari satu amalan yang buruk ya, dari satu akhlak yang buruk ya kepada akhlak yang baik atau ke amalan yang baik, berpindah dari satu daerah yang di situ tidak bisa ditegakkan agama Allah kepada daerah yang di situ bisa ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam permisalan ini Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa orang yang tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sebaliknya orang yang tujuannya atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan didapatnya, tidak mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kita pentingnya niat dalam suatu ibadah ya. Terus kita harus membersihkan niat dari hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah kita. Kemudian yang kedua, selalulah kita berniat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.